Bab 21. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Setengah jam kemudian, Siatong dibantu keluar kamar oleh perawat. Hanya berbaring di tempat tidur sepanjang waktu, jadi saya tidak bisa merasakannya. Tubuhku sungguh lemah. Setelah 4 hari, dia tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri di tanah. Dia hampir diseret oleh 3 perawat kulit putih. 4 orang berjalan di sepanjang koridor di lantai 2. Ruangan kedua di sebelah kiri adalah aula kecil. Di aula kecil, Qin Mucai melipat kakinya dan duduk dengan anggun di ujung meja persegi panjang, diam-diam membaca koran di tangannya. Melihat dia masuk, dia bangkit dan menunjuk ke sisi yang berlawanan, duduk. Siatong duduk, dan para perawat dengan hati-hati menyiapkan piring untuknya. Lalu dia membuka pintu dan keluar. Di depan peralatan makan yang dipoles, berisi semangkuk bubur, nakal yang lezat, orang tidak nafsu makan. Siatong sangat lapar, tapi dia tidak peduli untuk bersikap sopan. Dia menggigitnya dengan cepat dan rasanya sangat enak. Melihat bahwa dia akhirnya mau makan, suasana hati Qin sangat baik dan mengenakan serbet. Dia pun mulai memotong steak dengan santai di depannya. Kamu tidak makan banyak selama 4 hari, dan perutmu sakit parah, jadi aku menyuruh perawat memasak bubur untukmu untuk menghangatkan perutmu. Apa yang ingin kamu makan di malam hari? Berikan saja penjelasan pada Niseng. Dia akan mengaturnya untukmu. Siatong mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ragu, Musau, apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Qin Mucai berhenti memotong steak dan mengangkat alisnya dengan tidak senang, lakukan, kamu pikir aku akan menipumu? Tidak, tidak. Siatong menundukkan kepalanya, aku tidak percaya. Dia mendengus tanpa menjawab. Siatong tidak berani berbicara lagi, dan dia menundukkan kepalanya dan meminum bubur dalam diam. Dia menambahkan, ada banyak goresan di tubuhmu, dan kamu belum bisa minum obat yang baik akhir-akhir ini. Ada kolam air panas alami di sebelah timur Pulau Kiyue. Mata air di dalamnya sangat efektif untuk mengobati lukamu. Aku akan mengajakmu berendam di sore hari. Pemandian air panas, bukankah dia akan melepas bajunya lagi? Siatong tiba-tiba merasa sedikit gugup, dan menatapnya, Musau, apakah kamu ingin pergi? Tentu saja, dia memasukkan potongan steak ke dalam mulutnya. Aku akan membuatnya bersamamu. Bersama, Siatong, saya sedikit lelah di sore hari. Saya ingin tidur. Mengapa Anda tidak pergi dulu, dan saya akan pergi di malam hari? Dia mengangkat kepalanya, matanya sedikit menyipit, kenapa? Kamu begitu takut untuk bertemu denganku dengan tulus. Aku tidak membalas Siatong tanpa daya. Jangan khawatir. Dia menundukkan kepalanya lagi, aku belum melihat atau menyentuh bagian manapun dari tubuhmu, apa yang membuatmu malu. Petik 2. Siatong dan, persen. Qin Muci melanjutkan, jika aku menginginkanmu, aku tidak terburu-buru. Saat itu, kamu tidak perlu khawatir. Siatong tersipu, diam. Setelah minum bubur, Siatong merasa tubuhnya mendapat kekuatan. Melihat ada perpustakaan kecil di samping aula, dia masuk dan mengambil sebuah buku. Dia terlihat sangat bersemangat. Setelah menontonnya selama hampir 2 jam, Niseng membawa 2 perawat ke arahnya dan membawanya ke timur. Kelihatannya sangat baru, seperti rumah sumber air panas yang baru saja dibangun. Nona Xia, Niseng menyerahkan jubah mandi bersih kepada Siatong, silakan masuk, Musao telah menunggumu. Dengan baik, Siatong masuk ke kamar pas di belakangnya, mengganti pakaiannya, dan dengan bimbingan perawat, pergi ke kolam air panas. Itu adalah tempat yang dipenuhi kabut seperti uap air, dan seorang pria bersandar di sisinya di antara dinding batu. Kepala tegak, garis halus, proporsi tubuh sempurna, sedikit air di sepanjang rambut hitam basah jatuh ke otot dadanya yang kuat, malas dan seksi. Mendengar suaranya, dia menoleh dan melihat Siatong di samping dinding kolam. Dia meraihnya dan berkata, kemarilah. Siatong ragu-ragu untuk berjalan di masa lalu, hanya berjalan ke sisinya, tapi dia tiba-tiba mengulurkan tangan dari kolam, memegang pergelangan kakinya yang cerah dan bersih, memaksakan tarikan. Seru Siatong dan terjatuh ke dalam kolam dengan keras. Suhu yang terik membuatnya tiba-tiba terkejut, ada yang terpeleset di kakinya, dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang pinggang kuatnya. Ketika dia sudah stabil, dia menyadari betapa malunya jarak di antara mereka. Dia ingin menarik tangannya, tapi dia tidak membiarkannya.
Di depan mataku, badannya dewasa, tinggi dan lurus. Setiap bagiannya tampaknya telah diukir dengan cermat dan sempurna. Mata Siatong sangat panas. Dia mengalihkan pandangannya dan suaranya hampir memohon, "Musao." Melihat dia sangat malu, Qin Mucai melepaskannya sambil tersenyum. Dia bersandar pada posisi yang benar, merentangkan tangannya di dinding batu, memejamkan mata dan terlihat sangat bahagia. Siatong adalah yang pertama kali berendam di sumber air panas. Dia sedikit penasaran dan mulai melihat sekeliling dengan mata bulat. Tiba-tiba, dia berkata, "Tadi malam ketika kamu dalam keadaan linglung, kamu sedang berbaring di tempat tidur dan terus memanggil ibu. Benarkah?" Siatong sedikit malu. "Sialan, kenapa dia tidak ingat sama sekali? Saya dengar Anda adalah putri haram Xia Huairen." Qin Muci membuka matanya dan menatapnya. Putri haram? Meskipun Siatong sangat antipati dengan tiga kata ini, dia harus mengakui, ya. Tidak heran apa? Siatong penasaran. "Tidak, menurutku kamu sangat berbeda dari Xia Wanlin." Qin bertanya, "Di mana ibumu? Di mana dia? Sepertinya aku belum pernah mendengar tentang dia." "Saya tidak tahu," kata Siatong, "saya sudah tinggal di keluarga Xia sejak saya lahir, dan saya belum pernah melihatnya. Hanya saja terkadang orang berkata, 'Ibuku,' tiba-tiba, dia berhenti, seolah tidak dapat berbicara." Qin banyak saya, lanjutkan. "Saya pernah mendengar gadis-gadis dari keluarga Xia berkata di belakang saya bahwa ibu saya sebenarnya adalah gadis dari keluarga Xia, dan dia secara khusus melayani wanita itu. Akibatnya, ibu saya merayu ayah saya ketika istri saya sakit, dan akhirnya diusir dari keluarga Xia oleh kakekku. 10 bulan kemudian, ibuku tiba-tiba kembali denganku di pelukannya. Dia berkata bahwa aku adalah darah daging keluarga Xia. Dia melemparkanku langsung ke ayahku dan mengambil banyak uang. Kemudian, dia tidak tahu kemana harus pergi." "Yah," Qin Muzi mengangguk, wajahnya cerah, "tidak ada jawaban. Hanya kamu yang tidak menunjukkan rasa kasihan padaku setelah mendengarkan pengalaman hidupku." Qin Muci tersenyum dan berbalik untuk keluar dari kamar mandi. Siatong tidak menyangka tindakannya yang tiba-tiba itu. Ketika dia bereaksi, dia sudah mengenakan jubah mandinya dan duduk di bangku batu biru. Siatong mengeluh, bisakah kamu memberitahuku sebelum kamu melakukan hal ini lain kali? Bolehkah aku menghindarinya?" "Qin banyak." Aku mengikat-ikat pinggang jubah mandinya dan berkata perlahan, "Aku tidak takut terlihat seperti kamu. Terlebih lagi, berapa banyak wanita di tubuhku yang ngiler di belakangku. Sekarang aku dengan murah hati menunjukkannya padamu, dan kamu masih mengeluh." Siatong marah, "Dasar cabul narsis. Siapa yang tertarik dengan tubuhmu?" Dia menepuk bangku di depannya. "Kemarilah." "Tidak." Siatong menggelengkan kepalanya, menekuk lutut dan menutupi tubuhnya di bawah air. "Aku belum cukup berendam." "Sialan, bagaimana sumber air? Panasnya bisa begitu bersih." Selama Siatong sedikit menundukkan kepalanya, dia dapat dengan jelas melihat lekuk tubuhnya di bawah air. "Saya khawatir Qin Muci di kolam akan lebih tidak bermoral dan memiliki pandangan yang jelas." Siatong memikirkan hal ini, merasa sedikit kesal, "Kamu berbalik, larang untuk melihat." "Kemarilah." Qin Muci mengulangi, suaranya sedikit lebih rendah dari sekarang, dengan semacam pencegahan yang tak terkatakan, "Kamu mengalami luka di punggung, aku hanya membantumu dengan obat." Siatong melihat botol di tangannya, ragu-ragu untuk berdiri di tempatnya, tidak bergerak. "Siatong, tadi malam aku berkata bahwa jika kamu mau makan enak dan memperlakukanmu dengan baik, aku akan melepaskanmu. Jika kamu bersikeras melawanku di saat seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Baru saja menenangkan hatinya lagi, dia menundukkan kepalanya, "Ya, Musao." Setelah jeda, dia berkata dengan canggung, "Bisakah kamu berbalik dan aku akan naik?" "Dengan baik." Qin banyak. Aku mengangkat alisnya karena tidak senang. Siatong tidak punya pilihan selain menggigit giginya dan memanjat tepi sungai. Tetesan air yang berkilauan dan bening di kulitnya yang lembut dan menarik, seperti putri duyung di bak mandi, angkatlah lamunan menggoda yang tak terhingga. Qin Muci tidak bisa tidak berpikir bahwa hari-hari ketika dia mendudukinya setiap siang dan malam, ketika dia dikelilingi erat oleh kaki giok rampingnya, dia menginginkannya lagi. Menundukkan kepalanya, dia menutupi ketidakhadirannya yang sesaat. Dia terluka sekarang, jadi sebaiknya dia menanggungnya dulu. Siatong mengenakan jubah mandinya, mendatanginya,
duduk di sampingnya sesuai dengan petunjuknya, dan sisi tubuh bagian atas merangkak dengan kakinya. Qin Muzi mengambil kembali jubah mandinya, memperlihatkan punggungnya yang merah dan bengkak. Dia mengambil salep itu, mengecatnya dengan ujung jarinya dan dengan lembut mengoleskannya pada lukanya. Niseng membeli salep jenis ini dengan harga tinggi dari Selandia Baru. Dikatakan bahwa itu terbuat dari lusinan bahan obat yang berharga. Ini sangat efektif untuk bekas luka. Siatong memejamkan mata dan merasakan tangan di belakangnya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Apakah itu menyakitkan? Qin Mu bertanya. Siatong menggigit giginya. Yah, untunglah Titik. Dia tiba-tiba dengan sengaja menekan bagian tengah rompinya dengan keras, dan Siatong berteriak kesakitan, kamu sengaja. Dia terus menggosok obatnya, bermaksud menunjukkan, aku ingin memberitahumu Siatong, saat kamu merasakan sakit, kamu harus mengatakannya. Wanita yang terlalu keras kepala tidaklah begitu manis. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Oh, Siatong mencibir, apa yang kamu ketahui tentang pria ini? Mengapa Anda melontarkan komentar sinis di sini? Ketika saya masih kecil, ketika saya diintimidasi dan dianiaya di keluarga Xia, para pelayan itu hanya akan berkata dengan sinis, lihat, ini adalah kuku murahan yang lahir dari seorang pelacur. Ketika saya masih sangat muda, saya tahu untuk berpura-pura menjadi lemah, untuk memenangkan simpati pria, dan saya dilahirkan untuk kehilangan uang. Sejak saat itu, saya tahu bahwa menangis tidak akan memberi saya kesetaraan dan rasa hormat sama sekali. Qin Muci tertawa, kamu bukan wanita cantik. Saya hanya mengatakan satu kata kepada Anda setidaknya 10 kata kepada saya. Bagaimana Anda ingin memenangkan kesetaraan dan rasa hormat untuk diri sendiri? Untuk menjadi perancang busana yang hebat dan menjadi tren teratas dunia. Ambisinya sangat bagus. Tapi aku belum pernah melihat usahamu, kata Qin sinis. Suara Siatong menjadi pelan, sebenarnya, aku selalu ingin pergi ke Prancis untuk belajar, tapi biaya kuliahnya biaya untuk setahun setidaknya 400.000. Saya tidak punya uang sebanyak itu untuk saat ini. Putri keluarga Xia bahkan tidak punya uang untuk belajar di luar negeri. Qin Muci mencibir, aku khawatir tidak ada yang bisa mempercayainya. Petik 2. Meskipun secara nama aku adalah putri keluarga Xia, aku bukan berbeda dengan seorang pelayan. Merupakan hadiah yang luar biasa bagi ayah saya untuk membesarkan saya hingga berusia 18 tahun. Dalam pikirannya, hanya Xia Wanlin yang menjadi biji matanya. Petik 2. Oh, Qin Muci menyentuh dagunya, bagaimana kalau aku memberimu sejumlah uang ini? Siatong mengerutkan kening, apa maksudmu? Apa gunanya? Qin banyak. Saya menggosok obatnya dan berkata perlahan, kamu tidur denganku selama berhari-hari. Masuk akal jika saya harus membayar untuk transaksi semacam ini. Petik 2. Yu Siatong tiba-tiba duduk dan melambaikan tangannya dengan salep. Qin Mucai, apa pendapatmu tentang aku? Pelacur yang menjual tubuh mereka untuk menyenangkan pria dengan imbalan keuntungan. Qin Mucai juga marah dan tiba-tiba bangkit, Siatong, jangan memandang dirimu sendiri. Ada banyak wanita yang menunggu untuk mati di belakang kini. Aku hanya ingin kamu melihat orang miskinmu, jika tidak. Pak. Tamparan penuh amarah tercetak di wajah pria itu, punggung tangan Siatong, ini hanya terasa takut. Dia dengan cepat berbalik dan ingin lari, tapi dia ditangkap oleh sepasang lengan besi. Cibiran kejam Qin Muci terdengar di telinganya, Siatong, kamu benar-benar mampu. Karena kamu suka membuatku marah, aku akan membuatmu bahagia. Lalu dia menggendongnya dan melompat ke kolam air panas. Sebuah rumah musim panas kota, Xia Wanlin Bang jatuh kendali jarak jauh di tangannya. Seorang pelayan Filipina mengirimkan semangkuk es sarang burung, mohon tenang, Nona. Xia Wanlin duduk dengan marah, mengambil sarang burung di tangan pelayan Filipina itu, mencicipi sedikit, lalu menghancurkan mangkuk itu ke tubuh pelayan Filipina itu, kapan dibuat, dan bagaimana rasanya asam. Lalu dia menendang pelayan Filipina itu dengan keras, kenapa, sekarang kamu malah menindasku? Sekarang kalian mulai menindasku. Keluar dari sini, keluar dari sini. Pembantu Filipina, yang seluruh tubuhnya berantakan, bangun dengan tergesa-gesa, ya. Ketika Qi Xiangyuan masuk ke villa, dia melihat pemandangan yang begitu kacau. Dia menyuruh pelayan Filipina untuk turun dan berkata, apa api besarnya? Xia Wanlin melihat bahwa itu adalah dia, dan amarahnya mereda, apakah ada berita di sana? Qi Xiangyuan tersenyum, penampilan suasana hati yang baik, dasar sudah memiliki alis.
Oh, Xia Wanlin duduk dan berkata, apakah kamu melihat? Orang-orang di bawahnya menemukan bahwa helikopter tuanmu telah lewat di langit Selandia Baru. Kemudian, setelah diselidiki, Niseng, asisten tuanmu, yang mengemudikan helikopter tersebut. Setiap hari dalam seminggu terakhir, dia datang ke Selandia Baru untuk membeli makanan dan keperluan lainnya, dan pergi ke sebuah pulau. Petik 2. Pulau? Pulau apa? Xia Wanlin bertanya dengan cemas. Pulau itu disebut Pulau Saiyue, terletak di Pasifik Selatan. Itu dibeli oleh Lord Qin setahun yang lalu, dan dimaksudkan untuk digunakan untuk pengembangan atau investasi di masa depan. Jangan khawatir, Nona. Bawahanku baru saja melaporkan berita itu kepada Tuan Qin. Kami berencana melakukannya besok pagi. Petik 2. Kita tidak sabar menunggu besok. Xia Wanlin tiba-tiba berteriak dan menyela, Xiang Yuan, maukah kamu membawaku sekarang? Aku sudah cukup menunggu. Jika kamu membuatku menunggu, aku akan gila. Petik 2. Ini, melihat keluar jendela, dia berkata, berbahaya mengendarai helikopter di malam hari. Jauh sekali. Xia Wanlin memegang tangannya, tolong, oke. Wajah putih Xiang Yuan sedikit berubah merah, tapi mengangguk dan berkata, oke, aku akan menyiapkan pesawatnya. Sekarang, di kolam air panas, terdengar suara benturan keras dan terengah-engah, disertai erangan menawan wanita, yang berlangsung selama 1 jam penuh. 1 jam kemudian, Qin Mucai memancing Xiatong keluar dari kolam. Seluruh tubuh Xiatong basah dan basah kuyup, sangat lemah sehingga dia bahkan tidak mau bergerak. Dia hanya ingin memejamkan mata dan tidur seperti ini. Setidaknya dalam tidurku, di sana tidak akan ada lagi mimpi buruk seperti itu. Hari-hari ini, setiap kali dia menduduki dan melanggarnya, rasanya seperti duri di hatinya, begitu menyakitkan hingga dia merasa sesak napas. Seks adalah kenikmatan hidup yang paling utama. Namun keinginannya membawa banjir kehancuran. Tidak ada kegembiraan, yang ada hanya rasa sakit yang mendalam. Xiatong memiringkan kepalanya dan berbaring di pelukannya. Tiba-tiba, dia merasa sedih dan hidungnya masam. Meski dia berusaha menahannya, dia akhirnya menangis. Qin Muci memeluknya dan merasakan kelembapan hangat di lengannya. Hatinya terkejut, meskipun dia ingin menghapus air mata dari wajahnya, apa yang dia katakan sangat dingin, baru saja, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak suka berpura-pura menjadi lemah untuk menipu simpati dan rasa kasihan pria. Mengapa aku menangis sekarang? Saya pikir saya adalah seorang martir yang tidak mengaku kalah. Ternyata seperti itu. Xiatong Hua menyeka air matanya dan berkata dengan dingin, turunkan aku. Qin Mucai mengabaikannya, berbalik dan berjalan ke bangku batu, mengambil jubah mandi yang jatuh ke tanah, membungkus tubuh telanjangnya, dan berjalan keluar sambil memeluknya. Qin banyak, aku, lepaskan aku. Qin Mucai mengabaikannya dan pergi ke Aula Guild dengan telanjang. Xiatong sedang terburu-buru, tiba-tiba menggigit dagunya, giginya robek, seperti singa yang menggigit mangsanya. Qin Muci menahan rasa sakit, mengendurkan tangannya, dan mundur selangkah. Dia menutupi dagunya dan berkata dengan marah, Xiatong, kamu seekor anjing, bukan? Bokong Xiatong sakit, tapi mulutnya tidak membiarkan dia menjadi seperti satu sama lain. Tuan muliamu, kamu hanya seekor anjing kudis di masa panas. Kamu, dia bergerak ke arahnya dengan marah. Xiatong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatapnya tanpa konsesi apapun. Jubah mandi longgar dengan santai menutupi bahunya, memperlihatkan sebagian besar kulit biru dan ungu, seolah-olah menuduhnya atas kejahatan yang baru saja dilakukannya. Kemarahan Qin Muci sedikit lambat, berbalik ke arah, lupakan saja, kamu turun dulu. Tanpa badai yang tak terduga, Xiatong tertegun dan berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Tunggu sebentar, dia tiba-tiba berjalan ke tubuhnya, tanpa sadar Xiatong mundur selangkah. Qin Muci melihat reaksinya dan sedikit mengernyit. Dia mengikat jubah mandinya yang berantakan, melingkarkan tangannya di lehernya dan menarik rambutnya yang basah ke belakang. Ingin menarik jarinya, tiba-tiba ada yang enggan, terus membelai rambutnya yang basah. Setelah beberapa saat, Xiatong berkata dengan kaku, apakah kamu sudah cukup menyentuhnya? Dia menarik kembali tangannya, ekspresi meremehkan, kamu wanita ini, bagaimana kamu ingin merusak suasana? Maaf tinggal bersamamu, tidak ada suasana sama sekali. Qin Mucai menahan amarahnya dan berbalik, oke, kamu turun. Kamu sangat jelek sehingga kamu akan kesal ketika melihatnya. Xiatong di belakang mulutnya,
baru saja siap untuk pergi, tetapi dia memanggil, kembali, biarkan perawat menangani luka di belakangmu, dan kembali obatnya. Siatong tidak berbicara, dia ragu-ragu sejenak dan sedikit mengepalkan tangannya, hanya, maafkan aku. Siatong berjalan menuju pintu, berbalik dan menatapnya dari awal hingga akhir, berakhir seperti monster, lalu berkata, tidak, aku tidak sanggup. Meminta maaf. Kamu wanita yang luar biasa, aku tidak tahu bagaimana cara memujinya. Kinmu berbalik dengan marah. Namun ditemukan di depan kosong, wanita itu sudah kabur. Saya tidak tahu apakah Qin Mucai benar-benar merasa bersalah malam itu atau bagaimana, dia tidak sadar malam itu. Siatong tidur nyenyak akhir-akhir ini. Di pagi hari, Niseng meletakkan kotak hadiah ungu di depannya. Siatong bertanya, apa ini? Musaolah yang meminta bawahannya untuk memberikannya kepada Nona Xia. Apa yang diberikan Qin Mucai pada dirinya sendiri? Siatong menggaruk kepalanya. Orang mati itu tidak akan memarahi dirinya sendiri karena kemarin, jadi dia benci di dalam hatinya, khususnya di pagi hari mengirim pistol atau segelas anggur agar dia bisa mengakhirinya. Melihatnya ragu-ragu, Niseng mengingatkannya, ini adalah hadiah yang dibelikan Musao untuk Nona Xia pagi ini. Kemudian dia maju dan membuka kotak hadiah untuknya. Tanpa diduga, di dalamnya ada gaun kecil. Benang sifon yang putih bersih dan bersih memiliki tekstur yang ringan, dan roknya dihiasi banyak mutiara sehingga membuatnya ringan dan bersinar di bawah sinar matahari. Perasaan romantis itu puitis dan indah, indah dan menyesakkan. Sayangnya, itu tidak cocok untuknya. Siatong akan berpakaian terbuka, bertanya, mu kecil. Dia sedang sarapan di pantai. Apakah kamu membutuhkan bawahan untuk mengantarmu ke sana? Tidak, Siatong mengumpulkan rambut patah di dahinya, aku harus mencuci muka dulu. Kamu tidak perlu menunggu, aku akan pergi sendiri nanti. Ya, Siatong mencuci wajahnya dan menyanggul rambutnya sesuka hati. Karena dia tidur nyenyak tadi malam, wajahnya menjadi kemerahan setelah menyapu abu-abu akhir-akhir ini. Dia membubuhkan bedak tipis di wajahnya, mengganti satu set t-shirt dan celana pendek sesuka hati, dan berjalan keluar villa. Di Pantai Emas, meja makan panjang berwarna putih sangat menarik perhatian. Saat ini, Qin Mucai, yang sedang duduk di meja makan, bahkan lebih menarik perhatian. Jas putih bersih, sehingga pria yang selalu memberontak dan acuh tak acuh memiliki momen kelembutan, sinar matahari yang menyilaukan dari hidung mancung lurus ke bawah, menimpa dirinya, tampan seperti gambar. Mendengar langkahnya, dia mengambil korannya dan menunjuk ke posisi sebaliknya, duduk. Siatong ragu-ragu sejenak, lalu duduk. Qin Mucai mengangkat kepalanya dan melihat pakaiannya. Dia mengerutkan kening dengan tidak senang, kenapa kamu tidak memakai pakaian yang kuberikan padamu, apakah kamu tidak menyukainya? Siatong menggelengkan kepalanya, sangat cantik, tapi tidak cocok untukku. Qin Mucai terus mengerutkan kening, jadi kamu meragukan mataku. Siatong terdiam. Di hadapannya, pria tersebut selalu memiliki kemampuan untuk memulai perang dalam 3 menit. Tapi cuaca hari ini sangat bagus, dia benar-benar tidak ingin berdebat dengannya. Abaikan saja dia, pedulikan diri untuk makan di depan banyak hal. Naik dan ganti baju, perintahnya. Siatong terus makan. Qin Mucai tiba-tiba bangkit dan melepaskan serbetnya. Siatong, apakah kamu ingin aku melepas pakaianmu di depan umum dan menggantinya untukmu? Siatong menghela nafas tak berdaya, Qin Banyak, bisakah kita rukun satu sama lain dengan damai? Aku benar-benar lapar sekarang, bisakah kamu mengizinkanku makan lalu menggantinya? Melihat dia jarang begitu lembut, suasana hati Qin Mucai sedang baik. Dia duduk dan mengikat serbetnya lagi. Melihat bahwa dia benar-benar memiliki nafsu makan yang baik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaitkan jarinya padanya, kemarilah. Saat ini, Siatong sedang mengunyah sepotong roti dan mentega. Dia menatapnya dengan curiga, apa yang kamu lakukan? Jika aku memintamu untuk datang ke sini, kamu boleh datang ke sini. Untuk apa semua, omong kosong ini? Siatong tidak mau meletakkan roti di tangannya. Dia mendatanginya, tapi dia menariknya dengan keras dan jatuh di pahanya. Qin Mucai memegangnya dengan satu tangan dan menyerahkan sepotong kue kembang sepatu yang gosong dan renyah, buka mulutmu. Siatong tersipu, saya bisa memakannya sendiri. Dengan baik, dia mendengus tidak senang. Siatong memandang Niseng dan perawat yang berdiri tidak jauh dari situ. Dia merasa sangat kering hingga telinganya merah. Dia meraih tangannya dan memohon, Qin Banyak,
tolong biarkan aku makan sendiri. Jangan lakukan itu. Semua orang memperhatikan. Jika mereka ingin melihatnya, biarkan mereka melihatnya. Suasana hati saya sedang baik di pagi hari dan ingin memberi makan wanita saya sendiri. Apa masalahnya? Dia berkata dengan serius, tetapi Siatong tidak bisa berkata-kata, siapa wanitamu? Di bagian tubuhmu manakah yang belum pernah kulihat atau miliki, dan ini bukan wanitaku. Qin Muci menyipitkan matanya, Siatong, saya menyarankan Anda untuk tidak merusak suasana hati saya yang baik sekarang, jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan melakukan sesuatu yang Anda sesali. Siatong benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah lagi, jadi dia harus membuka mulut dan menahan makanan yang dia berikan. Qin Mucai mendekat dan mematuk bibirnya dan mengangkat alisnya dengan kagum, bagus, sangat bagus. Pada saat ini, deru helikopter tiba-tiba datang dari jauh dan dekat. Melihat sesuatu yang salah, Niseng bergegas ke sisi Qin Mucai, Musao, sepertinya seseorang telah datang. Qin Muci terus memberi makan Siatong, seolah-olah dia belum pernah mendengar kata-katanya, Niseng, sekarang tidak peduli siapa itu, aku tidak boleh mengganggu minatku. Niseng Dun, ya, helikopter tersebut melayang lama di tengah udara Pulau Saiyue, seolah sedang menentukan orientasi, dan akhirnya perlahan turun dan berhenti di sebuah ruang terbuka tak jauh dari villa. Mengenakan gaun biru safir, Xia Wanlin keluar dari helikopter, diikuti oleh Qi Yuan berbaju hitam. Tiba-tiba, mata Xia Wanlin tertarik pada suatu tempat di kejauhan. Dia melepas kacamata hitam besar yang hampir menutupi seluruh wajahnya, dan amarahnya muncul di matanya yang indah. Dia dengan ganas menuju ke arah Qin Banyak, terlambat hingga jauh di belakang ingin memeluknya, tapi sudah terlambat. Duduk di tubuh Qin Muci, Siatong menelan egg tart lagi. Perutnya sudah terlalu kenyang untuk menopang apapun lagi. Namun, pria di depannya sepertinya menikmati perasaan memberinya makan. Dia mengambil hotdog lagi dan memberikannya padanya tanpa henti. Siatong melihat hotdog itu dan bertanya-tanya apakah dia harus memakannya atau tidak. Mendongak sedikit, dia tiba-tiba membuka matanya dengan panik. Karena dia melihat sosok biru datang ke arahnya dengan sangat cepat, amarah di wajahnya seperti gunung berapi, matanya seperti pedang, tajam dan dingin. Itu Xia Wanlin. Dia sebenarnya adalah adiknya yang sudah lama pergi. Siatong ingin berdiri, tapi Qin Muzi menekan pinggangnya dan tidak membiarkannya bergerak. Dia sepertinya sudah menebak segalanya. Baby it. Dia membujuk hotdog itu, mencium telinganya secara ambigu. Tubuh Siatong menjadi lebih kaku. Siatong, kamu bermoral dan murahan, berani merayu Muci, aku akan membunuhmu. Xia Wanlin melihat pemandangan di depannya. Dia sangat marah sehingga dia siap untuk menyebar dengan tamparan. Namun, dia dihadang oleh Niseng, Nona Xia, tolong hargai dirimu sendiri. Minggir, Xia Wanlin mendorongnya dengan gila, menunjuk ke arah Siatong dan berteriak, Muci adalah tunanganku, tapi ini kuku murahan secara terbuka merayunya di sini. Bagaimana kamu bisa menenangkanku? Anda menyingkir. Aku harus bersih-bersih hari ini. Bang, Qin Mucai tiba-tiba memecahkan cangkir kopi di atas meja ke sudut meja, berdiri dengan wajah dingin. Xia Wanlin, apakah kamu sudah cukup kesulitan? Suaranya tidak besar, tapi sangat kuat. Xia Wanlin sedikit takut. Mata merahnya, seolah dianiaya hingga menitikkan air mata. Muci, aku tahu kamu marah padaku. Kamu lolos dari pernikahan, rampok kuku murahan ini ke pulau ini, semuanya membuatku marah, kan? Aku benar-benar salah. Dia menghampiri Niseng dan menarik lengan bajunya. Banyak, ayo kita mulai dari awal. Saya tidak akan pernah membuat masalah karena alasan yang masuk akal lagi. Aku tidak akan pernah membuatmu marah lagi. Sebelum dia selesai, Qin Mucai melepaskan tangannya. Xia Wanlin, apakah kamu melakukan kesalahan? Dia menatapnya. Kapan aku bilang aku menyukaimu? Saat aku berjanji akan menikah denganmu, aku hanya mendengarkan pengaturan ayahku. Anda harus mempostingnya dengan penuh harap. Apa menurutmu aku mungkin tertarik padamu, wanita gila yang manja? Melihat dia menjadi pucat dalam sekejap, Qin Muci berkata sambil tersenyum dingin, lagi pula, kamu membunuh Menru. Saya akan menjelaskannya kepada keluarga Xia Anda cepat atau lambat. Setelah menyusul, Qi Xiangyuan memegang tubuh Xia Wanlin, Nona, kembalilah dulu. Mari kita tunggu sampai Tuan Qin datang. Xia Wanlin tiba-tiba tampak gila, menunjuk ke arah Siatong di belakangnya dan berteriak, tidak bisakah?
Kenapa dia bisa? Qin Muhai, jangan lupa, dia juga Xia. Dia juga anggota keluarga Xia. Bahkan jika itu akuntansi, bagaimana dia bisa melarikan diri dari Xia Tong? Dia berbeda. Qin Muci tersenyum bahagia di sudut mulutnya. Dia berbalik untuk meraih bahu Xia Tong dan berkata kepada Xia Wanlin, Xia Wanlin, adikmu jauh lebih manis daripada kamu. Akhir-akhir ini, dia dan aku bersama sepanjang hari dan sepanjang malam di pulau ini. Tempat tidur kami masih tersisa. Kami tidak dapat memisahkan kamu dan aku. Bagaimana aku bisa menyalahkannya? Dia berkata, juga dengan lembut membelai wajah Xia Tong, dengan penuh kasih sayang membekaskan ciuman di bibirnya. Xia Tong sedikit linglung dengan pemandangan kacau di depannya, lupa mendorongnya menjauh. Wajah marah Xia Wanlin memutih dan matanya merah. Saya takut dia sedang menatap Xia Tong. Xia Tong bersalah karena dipandangi olehnya. Dia ingin menjelaskan, tapi tangan di belakangnya mencubit pinggangnya dengan kuat. Itulah ancaman Qin. Ini tidak memiliki perasaan terhadap kakak perempuan ini. Xia Tong hanya membuka matanya saat dia akan menyelesaikan dramanya. Xia Wanlin masih menggelengkan kepalanya dan tidak mempercayainya. Dia melakukan perlawanan terakhir, tidak. Muci, kamu berbohong padaku, kan? Kamu berbohong padaku. Qin Muci tertawa, mengapa aku harus menipumu? Dia meraih tangan Xia Tong, merentangkannya dan mengikatnya dengan kelima jarinya, lalu menyajikannya di depan Xia Wanlin. Xia Wanlin, dengar, aku akan menikahinya ketika aku kembali ke kota. Karena aku mencintai Xia Tong, aku cinta dia. Ketika semuanya tenang, Xia Tong masih sedikit linglung, berdiri di tempat memandangi tangannya, untuk waktu yang lama tidak bisa kembali. Qin Muzi duduk lagi dan mengambil sandwich dengan suasana hati yang baik. Melihatnya sedih, dia tidak bisa menahan tawa, jangan menganggapnya serius sekarang. Kamu tahu, aku hanya berakting di depan adikmu. Dia menundukkan kepalanya dan menggigit, lagi pula, kamu tidak pernah menjadi gayaku. Oh, Xia Tong duduk dan menghela napas lega, itu bagus. Tindakan Qin Muci menggigit sandwich tiba-tiba menghalangi hatinya, meskipun dia hanya akting, beberapa kata memang benar, seperti pernikahan. Apa? Xia Tong mengangkat kepalanya karena terkejut, mengapa aku ingin menikah denganmu? Dia meletakkan sandwichnya, meletakkan tangannya di dada, dan menatapnya. Aku sudah memikirkannya, karena kita akan menikah, dan Manru sudah mati, itu sama saja dengan orang lain. Adapun kamu, dia berhenti sejenak, akhir-akhir ini, aku merasa semakin menarik. Selain itu, jika aku menikah denganmu, adikmu akan marah karena marah. Melihat perhitungannya yang menggembirakan, Xia Tong langsung terdiam, aku tidak mau. Senyuman Qin Muci membeku, Xia Tong, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu menolakku? Saya menyarankan Anda untuk berpikir sebelum berbicara.